Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu, jamaah salat subuh di Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekadangan Indah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, kita manfaatkan waktu kita untuk menyegarkan pemahaman kita tentang ajaran agama kita. Yang pagi hari ini kita ambil tema tentang mengenali hak-hak diri kita. Kenali hak-hak dirimu. Kita akan bertolak dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu, dari nafas yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri yang satu itu ia ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari pasangan itu dia kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ada pernyataan Allah yang telah menciptakan kalian dari nafas yang satu, dari diri yang satu. Dengan pernyataan ini maka dirimu itu adalah ciptaan dan miliknya. Meskipun sebutannya disandarkan kepada kita, dirimu, nafsuka, ya, tapi itu adalah ciptaan dan milik dia. Kita selalu bilang inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Nah, kalau itu ciptaan dan milik dia, maka kamu tidak berhak memperlakukan dirimu menyalahi apa yang digariskan olehnya, oleh penciptanya, oleh pemiliknya. Kemudian ini nasihat dari Salman Al-Farisi, disampaikan kepada Abu Darda. Salman itu dari Persia, Abu Darda penduduk asli Madinah. Tapi Abu Darda ini terkesan kurang memperhatikan hak-hak. Karena istrinya di rumah itu
tidak boleh pakaian seperti orang yang terurus. Ya. Artinya pakaian itu seperti, mungkin kalau bahasa yang mungkin tidak udah tepat, seperti babu gitu loh. Nah, oleh Salman kemudian dikasih nasihat, inna li rabbika 'alaika haqqan. Saudaraku, Tuhanmu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Tapi wali nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu, dirimu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu, istrimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikan olehmu kepada setiap pemilik haknya. Abu Darda yang merasa kurang puas dengan nasihat ini, dia curhat ke Nabi. Tapi Nabi bilang, Sadaqah Salman. Salman itu betul. Ya. Karena Abu Darda ini terlalu ukhrawi. Ya. Oleh Salman diberi nasihat, hak itu penuhi semua. Jangan hanya kamu mikir hak Allah. Karena pemenuhan semua itu juga perintah Allah. Hak diri pertama yang digariskan Allah adalah wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Jadi yang yuhyi wa yumit itu Allah. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Ketika diri kita dihidupkan, ya itu maknanya bukan berarti kita boleh untuk membunuh, karena membunuh itu hak Allah. Nah, ini Allah melarang. Maka bunuh diri itu, walaupun kelihatannya sing mati aku dewe, ya, tapi itu bukan hak kamu untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Jadi diri kita punya hak untuk hidup. Ya. Bahkan di antara kenapa ketika orang-orang Islam itu diserang secara fisik, itu diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan diri, ya, itu untuk menjaga kehidupan, untuk menjaga nafas. Ya. Di antara tujuan pokok dari syariat itu ada hifdzun nafsi, itu menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Sehingga jangankan membunuh orang, membunuh diri sendiri aja itu tidak boleh. Ayat ini menyebut innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Ini ada indikasi bahwa orang bunuh diri itu pemicunya itu adalah merasa tidak disayangi. Ya. Akhirnya meningkat menjadi merasa tidak berarti. Lalu kemudian berujung pada tak punya harapan.
putus asa. Ya. Asalnya dari tidak disayangi itu. Kalau akar yang spesifik, yang lebih khusus, itu bisa macam-macam. Ada masalah ekonomi, bisa stres akademik, orang tuanya biayai, pokoknya kamu harus jadi dokter. Anaknya secara intelektual lemah, dia harus menghafalkan anatomi tubuh yang bermacam-macam itu, tapi berat, itu bisa stres. Ya. Ada ketidakharmonisan keluarga, boleh jadi karena mertua banyak turut campur, bisa karena perundungan, bully, ya. Bisa karena penyakit kronis, bisa karena gangguan mental dan lain-lain. Jadi banyak hal yang sifatnya khusus yang memicu seseorang untuk berpikir bunuh diri. Nah, kepada orang-orang beriman, yaitu Allah mengingatkan untuk tidak putus harapan kepada Allah. Jadi zikir, kalau kemudian dibilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah oleh kalian bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu antara lain Allah menyatakan sesungguhnya Allah sayang kepada kamu. Jadi kalau ingat Allah, ingat itu. Allah sayang, Allah tidak zalim. Allah tidak salah menguji aku dengan ujian berat seperti ini. Allah tahu kalau aku mampu bertahan. Itu pola-pola cara meredam keadaan yang menekan. Dulu putri Nabi pernah kirim berita pada beliau bahwa anak laki-lakinya tudiro, bahasa kita sekarat, ya. Dia minta agar Nabi hadir, tapi Nabi tidak segera berangkat, padahal itu cucu. Apa yang Nabi lakukan? Kepada yang diutus untuk menyampaikan berita itu, Nabi kirim salam. Kata beliau, inna lillahi ma akhadha, adalah milik Allah apa yang ia ambil, walahu ma a'ta, dan adalah milik dia apa yang dia berikan. Jadi untuk membuat kesadaran menjadi sistem pertahanan ketika orang diguncang oleh sesuatu tekanan yang berat. Ya bisa dimaklumi, anak yang dia kandung, yang dia lahir masih kecil, kemudian sudah mau mati. Ya. Bisa dibayangkan itu. Kalau ini pertahanan mental tidak kuat, itu orang bisa depresi. Ya, depresi. Dan itu seringkali depresi itu perlahan-lahan orang berpikir untuk mengakhiri hidup. Ya. Tapi Nabi kasih pembekalan dulu. Yang Allah ambil itu milik dia, dan yang Allah berikan itu milik dia. Kita di Quran itu mendapatkan pembekalan bahwa apapun yang terjadi di bumi dan pada dirimu, itu semuanya adalah fi kitabim min qabli an nabraha. Semuanya sudah ada dalam rencana besar Allah. Tidak ada yang luput. Semua ada dalam rencana besar Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah merencanakan sampai detil itu bagi Allah itu mudah, nggak sulit.
Kemudian Allah menyatakan, likai ta'sau ala ma fatakum. Aku beritahu kalian ini supaya kalian kalau ada sesuatu yang hilang dari kalian itu, kalian tidak gelo, kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga kalau ada sesuatu yang datang kepada kalian. Kesuksesan apapun macamnya, itu tidak bangga, tidak sombong, karena dia sadar ini semua sudah bagian dari rencana Allah. Yang ada adalah alhamdulillah, semua pujian hanya milik Allah. Nah, kalau nyampe situ orang bisa tenang. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi, dia ini sudah Allah rencanakan. Mau diserempet orang, mau ditabrak dari belakang, yang segera hadir itu, ini pasti sudah ada dalam rencana Allah. Turun dah kemudian marah-marah. Marah-marah. Kalau mau runding, ya runding seenak. Kalau mau maafkan, ya maafkan aja. Jadi itu namanya ingat Allah yang bikin tenang. Bukan hanya tasbihnya muter, tidak selesai-selesai, tapi itu hanya sampai di mulut, kesadaran dalam hati tidak hadir. Jadi mau ditipu orang, mau apa, itu yang ada adalah ini bagian dari rencana Allah. Kalau Nabi Sulaiman dulu dengan kekayaan yang tidak ada tertandingi dan kekuasaan yang sedemikian rupa, dia bilang, "Liyab luani, ini Allah mau menguji aku, apakah aku bersyukur atau apakah aku kufur." Ini peringatan dari Allah. Wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ini jelas ini anunya, posisinya yang bertolak belakang. Yang tidak punya harapan, itu kata Allah, itu hanya orang kafir. Tapi orang yang beriman kepada Allah tidak pernah dia putus harapan. Nabi menguatkan ini agar jangan putus asa. Nabi hadirkan gambaran ukhrawinya. Man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang bunuh diri dengan besi, dengan barang tajam, ya. Fahadidatuhu fi yadihi, maka kelak besi itu ada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnihi, ia tusukkan itu ke perutnya. Fi nari jahannama, di neraka jahanam. Bukan di hutan, tapi di neraka jahanam. Khalidan mukhalladan fiha abada, dan itu dalam keadaan abadi dan dalam keadaan kekal dan dikekalkan di sana selamanya. Habis dihunjamkan, cabut lagi, dihunjamkan, cabut lagi, selamanya. Nah, di sini ada lanjutannya, itu siapa yang menenggak racun untuk bunuh diri, maka nanti sama, racun itu ada di tangannya dan dia kemudian meneguknya terus-menerus. Dia merasakan bagaimana sengsaranya digerogoti oleh racun itu, dan itu di jahanam, ya. Bukan di hotel, ya. Ada begini-begini ini memang manusia bisa lakukan karena manusia itu punya free will, punya kebebasan berkehendak. Kalau makhluk lain itu seperti hewan-hewan itu, dia ngikuti insting aja.
Nggak ada kucing yang mau bunuh diri, itu nggak ada. Kalau dia makan racun karena dia ketipu. Karena ketipu baunya. Coba baunya bau asli. Kucing itu baru mendekat dia sudah pergi. Pergi. Tapi ada perempuan cantik di Hayat, tahun berapa dulu. Dia panggil rumboy, minta dibelikan baygon. Setelah datang, minta bantu dibukakan. Setelah itu dia tulis surat, dia tenggak itu dan dia rebah. Tidur sebelahnya, entah dia menulis apa untuk siapa, ya. Lalu dia rebah. Baru besoknya ketahuan kalau dia sudah wafat dengan busa di mulutnya. Ternyata ya baygon itu bukan untuk, ya memang kalau di hotel kok minta belikan baygon ya atau aneh juga, ya. Soalnya ada nyamuk di Hayat, ya. Yaitu anak manusia, ya. Jadi kalau dia punya kehendak, dia bisa melawan nalurinya, melawan instingnya sendiri. Tahu kalau itu bikin mampus, tapi dia kerjakan. Itu manusia. Di kita yang namanya bunuh diri itu, ya lumayan. Ini fakta tentang bunuh diri di Indonesia. Ya. Jadi, Pusiknas, Pusat Informasi Kriminal Nasional, itu mencatat tahun yang lalu itu ada 1.270 kasus. Yang terbanyak itu di usia-usia produktif, usia 20 sampai 59, itu mencapai 44% lebih, ya. Itu yang paling banyak. Angka ini kalau kita bandingkan dengan jamaah haji tahun kemarin yang meninggal itu 423 yang haji yang lalu. Berarti yang bunuh diri, yang tidak berangkat haji, yang bunuh diri 3 kali lipatnya. Sama dengan 3 kloter. Kalau 1.230 itu 3 kloter. Andaikan ada 3 kelompok terbang terjun ke laut dan mati semua, itu heboh itu berita itu. Tapi karena ini perincil-perincil di beberapa tempat seolah-olah nggak ada apa-apa. Padahal bunuh diri itu lebih gawat dibanding dengan orang meninggal karena kecelakaan. Artinya ini problem. Karena di tempat kita ini sebagian besar itu muslimin, di antara 1.270 itu boleh jadi ini mayoritasnya adalah orang Islam, ya. Sama dengan yang masuk penjara itu juga mayoritasnya orang Islam. Oke. Memang ini kalau dibanding dengan rata-rata global, ya Indonesia termasuk relatif rendah, ya. Kalau yang global yang tertinggi kalau tidak salah Lesotho, ya. Itu satu negara di Afrika Selatan itu yang dari 100.000 penduduk itu 8,5, ya, yang bunuh diri. Kalau kita 2, sekian. Itu masih ada yang lebih kecil. Itu negara Timur Tengah ada yang lebih kecil. Saya lupa negara apa itu, lebih kecil, dia hanya 2,1, ya. 2,1. Ya walaupun relatif kecil, tapi bunuh diri itu kemungkaran. Orang-orang beriman
Itu disifati oleh Allah begini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu sebagiannya menjadi pelindung, menjadi penolong atas bagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu cirinya dia nyuruh kepada yang kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, bunuh diri ini kemungkaran. Nggak boleh ada orang kemudian tahu orang mau bunuh diri, dia malah ambil HP, mau direkam. Kok malah dia memilih? Ya, kan seringkali zaman sekarang itu orang sibuk merekam dan kemudian tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kemungkaran. Dia memilih untuk memviral-viralkan. Ya. Ya. Negara Indonesia itu, negeri kita itu sampai ada namanya hotline pencegahan bunuh diri. Ya. Ini penting supaya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. 119 dengan ekstensi 8. Itu pencegahan bunuh diri di Kemenkes. Ya. Kalau ada tanda-tanda itu, ya jangan kemudian hanya mundar-mandir kata lapo telepon. Nanti dia akan segera ke Polres, ke Polsek, dan kemudian akan segera datang. Segera datang. Kalau sudah ada sesuatu yang mencurigakan itu, ya bunuh diri kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak sukses. Karena memang yang vonis mati atau hidup itu tetap di tangan Allah. Salahnya kenapa dia menempuh cara itu? Pernah ada orang hamil, saya baca entah berapa tahun yang lalu, bunuh diri karena melihat SMS. Zaman lama ini. Ada SMS di HP suaminya itu yang menyebut sayang-sayang. Dia sedang hamil. Dia sedang muncul, kalau aku sudah hamil ini, bojoku kemudian selingkuh. Dipikir, kemudian dia memilih untuk bunuh diri. Dia pergi ke jembatan. Ada orang lihat ketika ada di jembatan itu, kok di situ kok berdiri lama, kok menghadapnya kok ke arah sungai. Diteriaki. Dia kemudian lari untuk mencegah itu. Tapi dia keburu meloncat. Tapi sungainya cetek. Dia nggak sukses. Ya, nggak sukses. Ya. Karena sungainya cetek. Tapi ada orang yang sudah tua minta antar ke anaknya, suruh lewat situ. Kemudian di tengah jembatan suruh agak pelan, dia turun meloncat. Dan ini sukses. Ya. Sungainya dalam. Ya. Ya. Yaitu kita. Hadis yang kedua. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Ini yang kedua adalah diri kita itu punya hak untuk mendapatkan makanan dan minuman atau asupan kalori yang cukup. Itu kalau yang cukup itu sekitar 1.600 sampai 2.200 tergantung aktivitas, tergantung besar kecilnya tubuh. Ya. Kalau cukup itu artinya wala tusrifu, jangan berlebihan.
Artinya berlebihan makan itu maknanya melanggar hak diri sendiri. Ya. Kenapa ini? Kelebihan kalori itu tidak sehat. Itu menyebabkan penumpukan lemak. Ya. Memicu resistensi insulin. Itu sel-sel tubuh itu kurang merespon sinyal dari pankreas. Sehingga kemudian insulin itu tidak banyak terserap oleh sel. Dia banyak numpuk di pembuluh darah. Karena sel kurang menerima itu, pankreas kerja terus. Ya. Akhirnya kemudian memicu diabetes. Jadi tubuh itu ada sistemnya. Jangan kemudian sengaja bismillah aman. Keliru itu. Bismillah tapi meloncat ke depan kereta api. Apanya yang aman? Allah sudah kasih, itu bunuh diri, ya. Allah sudah kasih sebab akibat yang setiap hari orang itu faham, ya. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, ya. Ya. Jangan kemudian bismillah. Jadi kalau bismillah kalau melanggar hukum sebab akibat itu, padahal itu tahu bahaya, ya dia namanya menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Mengganggu sinyal kenyang di otak. Mangan, gak war-war, mangan terus saya. Itu ada sinyal yang terganggu. Asalnya oleh kelebihan kalori yang konsisten. Setiap makan terus begitu. Itu akan ada gangguan. Itu diri kita kita melanggar hak diri kita. Tapi kalau kekurangan itu underdosis, itu juga tidak sehat. Membuat tubuh masuk ke mode hemat. Ya. Jadi tubuh kita itu kalau kurang dia menghemat. Itu metabolisme tubuh itu melambat. Kemudian dia mulai membakar cadangan otot. Nanti mulai muncul kelelahan yang ekstrim. Melaku sedikit itu sudah lelah, ya. Rambut rontok, sembelit, menurunnya sistem imun, hingga gangguan hormonal. Saya pernah mengalami ini. Karena ya asal usulnya dari kondisi ayah meninggal masih saya kelas 1 SMP. Ibu ada 6 yang harus diurus, semuanya sekolah. Saya di zaman kecil itu sudah mendapatkan semacam pitutur jangan makan ikan banyak-banyak nanti bodoh. Nah begitu itu saya amalkan, ya. Apalagi setelah kuliah paham kalau ibu kerja sendiri, itu dulu uang 6.000 itu saya jadikan 2 bulan. Setiap makan selalu tahu goreng, tahu aja, tahu digoreng, kemudian sama sambal, dan itu terus. Saya kalau ingat sekarang, kenapa kok udah tahu dulu itu? Pendino pagi siang sore itu, tapi diparingi tidak merasa enak, ya, merasa enak. Tapi pelan-pelan ini hadir ini, rambut rontok. Kalau naik sepeda, hanya jembatan kecil itu rasanya sudah sini sudah tidak kuat. Ya. Jembatan kecil hanya ada aliran mungkin hanya 2 meter agak naik begini ini, itu sudah kuat.
rambut rontok, kemudian muncul alergi saluran pernafasan. Itu mulai saya masuk doktoral setelah sarjana muda, sampai kemudian baru teratasi setelah punya anak 2. Entah mungkin 12 tahun itu. Tanpa terasa bahwa itu selesai. Ketika anak saya nomor 2, saya ganti susunya dari susu formula ke susu sapi, dan itu masuk Ramadan, saya kemudian ikut 1 gelas setiap buka. Sadar seminggu semua sudah hilang, semua bentuk ini hilang semua. Ya. Badan naik, asalnya 51 kilo menjadi dan seterusnya, badan naik dan kemudian jadi sehat. Sudah tidak ada sariawan langganan tiap bulan, sudah tidak ada harus makan antibiotik. Ya. Dulu antibiotik setengah bulan biarkan nggak pakai obat, nggak selesai, selalu merah, selalu sakit dan selalu demam. Baru antibiotik. Setelah minum susu tiap hari, dalam sadarnya baru seminggu, entah hari keberapa itu hilang semua yang namanya gitu terus di kamar mandi nggak pernah selesai itu. Di sini sudah turun sini nih. Itu karena tubuh lemah semua itu. Jadi tapi dulu nggak disengaja itu, nggak sengaja. Cuma manusia itu kehendaknya bisa ekstrim, ya. Ekstrim untuk memenuhi nafsu makan atau ekstrim untuk menekan nafsu makan. Manusia bisa lakukan itu. Misalnya lomba makan. Ini selalu hadir ini. Lomba makan ini. Atau mogok makan. Dua-duanya itu melanggar hak tubuh. Ya. Ada beberapa catatan yang saya dapat nih. Tahun 2016, 10 tahun yang lalu. Karena ini ekstrim ini. Ada lomba makan ayam goreng, hadiahnya 5M. Ini kalau bukan manusia nggak ada ini. Ya. Walaupun gajah, nggak akan ada gajah lomba makan itu. Ini kelakuan manusia. Di restoran KFC Cengkareng, satu pria bernama Freddy Jayadi, 30 tahun, meninggal karena tersedak. Namanya lomba makan kan, 3 potong ayam dikasih waktu 5 menit, hadiahnya 5M. Orang kan kemudian berusaha untuk masukkan itu segera. Ketika nyangkut di sini, dia dorong dengan air, tambah itu. Sudah nggak masuk, ditambah dengan beban air. Sudah ke atas matanya roboh dan meninggal. Jadi kita kalau agak seret-seret begitu itu, jangan segera minum air. Kalau mau minum sedikit. Karena itu dia nggak bisa masuk itu karena gas yang dari dalam itu mau keluar. Ibarat orang mompa itu kalau situ mampet, mau ini nggak bisa turun ini. Ya. Maka kalau mau kasih air sedikit-sedikit. Ya. Setelah agak ini baru, jangan dipaksa. Ada lagi 2020, tapi di luar negeri ini. Makan kue coklat di Kiflish Bar di Moskow. Ini perempuan ini, Alexandra Yudina, 23 tahun, meninggal. Kue coklat kan lembut, tapi namanya lomba, ya harus banyak-banyakan itu. Lomba makan ini apa teko apa nama ini mahasiswi di AS meninggal, semua tersedak. Ya. Kalau lomba makan kerupuk sih
apalagi di tali begini, itu kan tidak banyak-banyakan itu, ya, nggak bisa banyak. Itu selalu hadir di 17-an biasanya. Mogok makan, ini 10 tahanan di Irlandia, mogok makan sampai meninggal. Itu memperjuangkan sesuatu, tapi dengan cara mungkar. Ya. Mogok makan hingga meninggal juga dilakukan oleh beberapa pembangkang politik di camp kerja paksa di era Uni Soviet. Jadi Rusia itu kan dulu namanya Uni Soviet. Nah itu manusia terkait dengan makan. Ya. Jadi penuhi dengan cukup. Ya. Kita diajari puasa itu ya ngerem, tapi juga ngerem jangan kebanteren, lalu ndak sahur, hanya ngombe tok terus begitu, ya itu melanggar hak tubuh. Ya. Makanya Nabi bilang, tasahharu fa inna fis sahuris barakatan. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sampai 3 ini aja. Yang digariskan Allah adalah ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu. Kesanggupan diri kamu. Ya. Ini dan berikutnya, Allah menghendaki kemudahan atas kalian. Dia tidak berkehendak untuk mempersulit kalian. Maka jangan sulit-sulitkan diri. Ya. Nah, ini hak diri berkenaan dengan untuk tidak bebani pekerjaan atau amal melebihi batas kesanggupan. Tahu dirilah. Ya. Tahu diri. Ya. Walaupun mau masuk surga itu Allah tidak menghendaki kita itu bersulit-sulit. Ya. Dia sudah nyatakan lakukan ketakwaan itu sesuai yang kamu mampu. Kadang ini semangat yang menggebu kerap mendorong manusia. Ini semenjak zaman sahabat terdorong untuk melakukan tindakan membebani diri dengan amalan ekstrim. Ini Sa'ad bin Abu Waqqas bercerita. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Mas'un. Dia minta izin untuk menceraikan istrinya. Untuk apa? Untuk menjalani pola hidup kerahiban. Ya, yang kita lihat sekarang tidak mau nikah itu loh. Ya, itu kalau di tonggo sebelah itu mungkin pastor yang boleh tidak menikah itu ya. Yang jelas paus itu enggak menikah ya. Tapi efeknya kadang-kadang yang perempuan itu biarawati kadang-kadang di situ ada yang hamil, lahir. Oke. Jadi ada sesuatu dalam tubuh yang Allah hadirkan itu kecenderungan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia. Oh, dia stop. Nah, itu melanggar itu. Jadi jangan berpikir nawa itu tidak kawin. Itu melanggar. Itu kata saat andai kata Utsman bin Mas'un itu diizinkan oleh Nabi, lah tasoina, tentu kami akan melakukan kebiri. Kebiri itu ya bisa kalau secara fisik itu tes-tesnya dibuang, atau kebiri yang maksud ini adalah tidak akan menikah. Ya. Ada 3 sahabat kata Imam ini yang ditegur oleh Nabi. 3 orang keliling-keliling ke rumah Nabi, nanya ibadah Nabi seperti apa. Setelah diberitahu, alah kok Nabi cuma gitu aja ya ibadahnya ya. Tapi dijawab sendiri,
Ya pantaslah, beliau itu kan sudah diampuni yang lalu, jelaslah sudah surganya itu. Tapi kalau kita, aku kurang, jangan seperti Nabi. Lalu muncul ikrar. Yang pertama, inni usallil laila, aku akan salat malam. Wala argudu, dan saya tidak akan tidur selamanya. Malam-malam saya akan isi penuh dengan salat tanpa tidur. Lalu yang kedua, saya akan puasa tiap hari. Yang ketiga, aku akan jauhi perempuan. Aku tidak akan kawin, biar waktuku tidak terganggu oleh ngurusi istri. Wah, ini menggebu sekali ini. Nabi dengar itu, ikrar itu. Lalu Nabi bilang, kamu tadi bilang begini, kamu tadi bilang begini. Ketahuilah, kata Nabi, aku ini kalau malamnya sholat ya tidur. Hari-hari aku isi puasa, ada yang tidak puasa, dan aku kawin. Kalau kamu tidak cocok dengan ini, itu bukan golonganku. Jadi kadang begini ini muncul kesemangatan. Ya. Bahkan tuh hanya bentuknya salat malam, kalau capek kepingin tetap berdiri dengan berpegang pada tali. Nabi itu larang, tidak boleh. Ya. Kalau capek ya sudah, lungguh. Ini kata Anas bin Malik, Nabi masuk ke masjid, kok ada tali diikat di antara dua tiang. Nabi nanya, ini tali apa? Dijawab, itu milik Zainab ya Rasulullah. Zainab itu putri Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi bilang, udah, kalian lepas. Jangan buktikan lepas. Falyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah orang mau salatlah ketika dia semangat. Ya. Fa idza fatara falyaqut, kalau dia sudah lelah ya sudah duduk. Kalau mau masih salat ya salat dengan duduk. Nabi menyatakan, alaikum ma tutikun. Kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kalian sendiri bosan. Kadang-kadang kalau Ramadan itu ada ustadz yang menggambarkan, Imam Syafi'i itu khatam sekian kali, khatam sekian kali. Ya, dorong sih boleh, tapi kan kok kemudian apa iya itu Imam Syafi'i khatam apa dalam satu bulan itu 30 kali. Kok sepertinya apa waktunya hanya diisi dengan maca Quran. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu sudah ngantuk, turu. Ngantuk. Itu turu, dah samukso ke rumah lagi. Iya sudah, lanjutkan besok. Kan kamu hanya mewajibkan untuk dirimu sendiri. Ya. Mana ada ibadah yang sedemikian itu yang diwajibkan? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Semua yang ibadah yang wajibkan itu ya gampang-gampang semua. Nah ini pesan Nabi terakhir ini. Ya. Kata Nabi, agama ini mudah. Orang yang mempersulit pengamalannya, dia pasti kalah. Ya. Akan kalah sendiri. Tubuhnya itu makin lama, makin tua, makin lemah. Tidak bisa dia istiqomah terus dengan begitu. Pasti kalah. Ya. Maka pesan Nabi, saddidu, yang pertama, berkomitmenlah kamu untuk berlaku benar, berlaku lurus, berlaku tepat. Jadi dalam segala kehidupan itu kan yang namanya ibadah kan bukan hanya yang ke atas itu. Walaupun orang berangkat pergi untuk mencari rezeki yang halal, itu ibadah di jalan Allah. Pertahankan kamu untuk benar, untuk tepat, untuk lurus. Jangan ngentit-ngentit, jangan tipu-tipu. Satu.
Yang kedua, qaribu. Kalau kamu itu tidak bisa sempurna, berusaha untuk mendekati aja. Mendekati aja. Wa abshiru, dan gembirakan kamu dengan harapan bahwa amalmu biarpun sedikit, kalau kamu ikhlas, kalau kamu lurus, itu Allah lebih sukai dibanding banyak tapi kamu kemudian membebani diri. Jadi Nabi ngajari al-iqtisad fil ibadah. Tengah-tengah aja dalam memenuhi apa yang harus kita penuhi. Tengah-tengah aja, moderat, ya, moderat. Wasta'inu bil ghadwati, dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu-waktu yang baik, di pagi hari, ya. Waroha, di sore hari. Wasya'im minad dulja, dan sedikit di malam hari. Jadi kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat ala dzikrika, untuk dapat berzikir kepadamu, wala syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu, husni ibadatik, dan untuk baik di dalam beribadah kepadamu. Jadi lakukan acak makso sebisanya, tapi kamu punya komitmen untuk benar, untuk lurus, untuk mendekati yang sempurna. Kalau tidak bisa, ya mendekati, dan kemudian setelah itu berharaplah, karena Allah itu walaupun sedikit tapi kemudian acek, itu amal itu lebih Allah sukai daripada banyak tapi kemudian tidak acek, ya. Allahu a'lam, ya. Ini bagian yang pertama dari hak-hak diri kita. Jadi yang pertama, jangan bunuh diri. Yang kemudian penuhi hak makan minum itu yang cukup, jangan berkelebihan karena menekan, ya. Puasa pati geni, ya. Itu nggak ada itu dalam syariat kita, itu telung dino telung wengi kemudian gak makan, gak turu, ya. Mau dapat apa? Mau dapat kesaktian, ya. Kesaktian itu kesaktian itu kalau kemudian bergantungnya tidak kepada Allah, ya dari mana? Para nabi itu punya mukjizat, itu tidak ada yang karena bergantung pada yang lain, itu semua dari Allah, ya. Kemudian mintalah tolong kepada Allah di waktu pagi, waktu-waktu yang belum sibuk, nanti waktu sore, waktu pulang-pulang kerja, dan sedikit dari malam hari. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi, agar umatnya tidak mudah untuk melanggar hak dirinya sendiri. Demikian yang bisa disampaikan pagi hari ini. Kalau ada sesuatu yang ingin diklarifikasi dengan pertanyaan, monggo, mana ada. Cukup ya? Alhamdulillah. Ini untuk menyegarkan kembali aja, agar kita tetap berada di dalam fa'atiku ladhi haqqin kau, berikan kepada setiap pemilik haknya, termasuk diri kita sendiri. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.